Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar Kecapi. Jangan lupa beli soto sapi. Hari ini kita belajar adaptasi agar lancar semua urusan haji. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ya. Kita belajar tentang adaptasi haji, ya. Masih ada door prize-nya, Winda? Oh, ada satu. Saya belum ngasih door prize masalahnya, ya. Oke, pertanyaannya, ya. Coba teman lihat yang unjuk tangan duluan. Ada 3 ciri haji mabrur yang sudah saya ungkap dan Kiai Haji Mahbub ungkap. Apa 3 ciri haji mabrur? Ayo Pak Huda, silakan Pak Huda. Silakan Pak Huda, 3 ciri haji mabrur. Yang pertama it'amul ji'an. It'amul ji'an. Yang kedua, apa ya? Absus salam. Absus salam. Yang ketiga tibul kalam. Tibul kalam. Ya. Oke, baik. Yang pertama ya it'amul ji'an, ngasih makan orang lapar. Kemudian ifsa'us salam, menebarkan kedamaian. Dan yang ketiga yaitu tibul kalam, punya perkataannya bagus, ya. Kalau ngomong sama orang, memotivasi orang, ngomong sama orang, memberikan solusi, bicara dengan orang lain, ya, selalu bijak dan lain sebagainya. Itu 3 ciri dari haji mabrur. Baik, ya. Oke, kita masuk ke sekarang tentang adaptasi lingkungan haji. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita akan berada di 2 negara. Ya, kalau di Doha-nya kita transit saja. Ya, yang banyak itu di Indonesia, kemudian sebagai warga Indonesia, kemudian kita kurang lebih sekitar 26 hari berada di Saudi Arabia. Nah, ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu, ya. Lanjut Pak Hendra. Ya. Jadi ketika di Indonesia, haji yang kita lakukan tidak ya seenak kita saja. Ya. Wah, ini musim haji, kita berangkat, ya kan? Nah, tahu-taunya sampai di sana ternyata 50 orang dipulangin lagi, ya. Atau kita berangkat, gimana berangkatnya? Gimana kalau berangkatnya lewat Filipina saja? Seperti tahun lalu kan, hampir 49 orang. Percis ketika Pak Hilman lagi melakukan ya inspeksi ke bandara, ketemu rombongan orang Indonesia berpaspor Filipina. Sama orang imigrasi Saudi diajak ngomong Tagalog, ngomong Filipin, ya. Ya, namanya orang Sunda, ada orang Jawa, diajak ngomong Sunda, kelagapan. Nah, kebetulan Pak Hilman dipanggil, akhirnya sudah berada di Jeddah, dibalikan lagi ke Indonesia. Karena apa? Karena tidak mengadaptasi hukum di Indonesia. Haji itu ada seperti kita, itu haji yang resmi, ya, lewat pemerintah, ya. Nah, sesuai aturan, nomornya keluar ya kita bilang keluar, ya, nomornya nggak keluar ya nggak keluar, gitu. Nah, kemudian ada haji reguler juga lewat pemerintah juga, ya. Ada haji puroda. Haji puroda ini dia lebih mandiri. Dia bisa akses visa lewat muasasa di Saudi. Cuman yang lucu, tahun yang lalu mereka pengelola besar haji puroda itu minta mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Padahal hajinya tidak lewat pemerintah. DPR waktu itu keberatan, ya. Nah, sementara kita mendapat fasilitas yang sama. Nah, ini perjuangan asosiasi-asosiasi di Indonesia. Dulu yang namanya haji khusus nggak boleh berobat di kantor kesehatan Indonesia. Nggak boleh. Minta obat aja susah. Minta obat aja susah.
Kita berjuang loh, kita kan sama, kita bayar sama pemerintah. Kita lewat kuota pemerintah. Kenapa kita nggak mendapatkan hak yang sama? Sampai DPR akhirnya sudah sekitar beberapa tahun diputuskan oleh menteri bahwa haji khusus berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah Indonesia di 2 tanah suci. Alhamdulillah. Nah ini haji furoda. Apalagi haji-haji yang lain deh, itu nggak resmi. Ya, sekarang banyak ada yang jual haji umal ya, lewat visa pekerja, lain sebagainya. Nah itu akan menimbulkan masalah pada negara, masalah juga pada diri kita sendiri. Nah, maka mungkin ada saudara-saudara, apalagi maaf ditawarinnya murah, bisa berangkat langsung 150 juta. Wah, kok mahalan saya ya, gitu ya. Ini 150 juta bisa berangkat langsung tanpa menunggu ya. Tapi tak kalah sampai di sana Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang haji furoda sudah tidak boleh lagi memasuki area haji resmi yang di bawah pemerintah. Kalau dulu tahun lalu masih bisa ya, itu namanya upgrade. Jadi kalau ada jamaah Sahara punya haji furoda di upgrade, itu maktabnya bisa sama kita tahun dulu, tahun kemarin. Tapi mulai tahun ini tidak. Haji furoda punya maktab sendiri. Jarak terdekatnya kurang lebih sekitar 2 km. Itu. Mereka punya, nggak boleh menyatu dengan haji ya yang resmi yang sudah ditandatangani. Sebab haji ini ada namanya ta'limul haj. Ta'limul haj itu adalah komitmen bersama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi untuk melayani jamaah haji resminya. Nah itu udah ada SOP-nya lah, standar operasionalnya. Penjemputannya nanti bagaimana, apa yang disediakan oleh pemerintah Saudi ya. Nah, itu semuanya sudah ada dalam ta'limul perjanjian. Ini biasanya menjelang Ramadan, Menteri Agama itu tanda tangan sama Menteri ya Haji Saudi Arabia. Nah, yang di luar dari itu tidak diatur oleh pemerintah. Nah, itulah makanya haji kita mengikuti ya hukum di 2 negara ini. Ya, begitu juga sampai di Saudi, kita harus taat dengan hukum-hukum di Saudi. Nanti kita coba lihat ya, budaya di sana kita lihat. Nah, ini fungsinya. Kemudian secara nas bahwa haji ini adalah, kalau Ali Syariati menyatakan bahwa haji itu adalah muktamar terbesar umat Islam. Seluruh umat Islam sedunia kumpul. Nah, maka di situ kita saling berkenalan. Nah, ini kira-kira ya motivasi spiritualnya, yaitu Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Jadi fungsi kita berhaji itu adalah saling mengenal satu sama lain. Ya. Nanti ada orang-orang dari Afrika, Bapak Ibu, luar biasa ya. Warna kulit yang berbeda. Bayangin. Nanti jangan heran ya, ada orang berkulitnya luar biasa hitamnya. Ya, yang kelihatan giginya saja. Itu akan kita temukan. Tapi bagaimana kita bermuamalah, bertemu dengan mereka? Ya. Ada macam-macam lagi. Ada kita pakai pecinya ini, peci hitam. Peci, kalau orang Arab bilang peci Soekarno. Saya selalu membawa peci ini kalau haji. Jadi kalau haji saya jarang pakai peci putih. Mana-mana pakai peci ini. Peci saya pernah diminta juga sama orang luar. Orang Mesir, orang Saudi ya. Mereka minta, ada dia bilang, oh ini saya kebetulan kadang-kadang suka bawa 2 ya. Nah itu ini peci Soekarno orang bilang. Nah itu kemudian negara lain juga punya ya. Ada juga peci yang bagus, yang unik, Kirgistan. Sampai sekarang saya belum dapat. Pengen tukeran tuh sama mereka. Pecinya unik ya. Ya apa namanya, ada ukiran-ukiran kayak peci koboi, tapi bisa dipakai buat sholat. Gitu. Nah ini fungsi kita. Jadi kita bergaul dengan orang dari seluruh dunia. Kala kita melaksanakan ibadah haji. Ya.
Jadi tak kalah sholat di samping kita mungkin orang Afrika, samping kita orang Eropa, samping kita mungkin orang Asia Timur, ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, kita bersama, ya semuanya kita haji itu setara. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya pernah marah waktu itu, ya di Arafah menjelang wukuf. Di jamaah Sahara datang subuh. Subuh sudah siap sarapan. Ya, begitu mereka selesai sholat subuh, saya suruh Bapak Ibu sarapan. Ketika sarapan, ternyata itu tenda Malaysia. Jamaah kita sudah ngambil, tahu-tahu diusir. Ini punya Malaysia. Ya, akhirnya saya datengin. Siapa yang bilang punya Malaysia? Ini orangnya katanya. Kamu ini punya Malaysia. Kita bayar dengan hak yang sama di sini. Di sini semua manusia setara. Tidak ada Malaysia, tidak ada Indonesia. Nah, kalau kita sudah berada di Arafah, yang paling mulia orang bertakwa. Saya bilang. Itu gaidnya Malaysia diam loh. Saya bilang makan. Ya. Jadi kita kesetaraan semuanya. Nggak ada yang paling mulia, nggak ada. Ya, apalagi kita pakai ihram, kaya miskin semuanya sama. Ya. Itulah berhaji. Ya, agar kita memandang manusia dengan pandangan yang sama bahwa mereka makhluk Allah yang harus kita hormati. Kemudian kemuliaan itu hanya ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lanjut. Ya, ini tadi saya bilang ada 2 negara yang kita kunjungi, ya. Indonesia, kemudian juga Saudi Arabia. Di Indonesia kita harus ikuti peraturan. Ya, seperti sekarang, ya. Harus punya vaksin meningitis dan influenza. Nah, tapi beberapa minggu yang lalu daerah Jawa Timur, Jawa Tengah ngeluarin lagi itu peraturan. Khusus mereka yang berdomisili dan ber-KTP Jawa Timur dan Jawa Tengah wajib vaksin polio. Nah, diprotes sama kita, nggak bisa. Jawa Timur terutama agak saklek. Kemarin umroh sudah terbukti beberapa grup ya dibatalkan oleh pemerintah Jawa Timur karena nggak punya vaksin. Gitu. Makanya tadi kita kumpulkan, ya kita musyawarahkan, ya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah ini hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kita ngikut semuanya. Ya, apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan kita. Harus MCU ya, harus MCU semuanya. Ya, apa? Agar terekam kesehatannya bila terjadi kasus, misalkan. Ya, ada risiko. Di tahun lalu menjelang pulang ada jamaah kita yang pingsan. Orang Jogja, ibu-ibu. Siangnya mau pulang. Ya, habis subuh pingsan. Waduh, saya bilang ini karena punya rekam medis, akhirnya tinggal dibuka saja, terus langsung ketahuan. Ya, saya berangkat sama dokter, ya, kemudian disupport. Ya alhamdulillah, Pak, ini butuh istirahat saja beberapa jam. Ya, karena kita zuhur, ya insya Allah jam 11 sudah bisa ini. Ya alhamdulillah. Nah, itu karena ada rekam medisnya. Nah itu makanya kita perlu MCU tadi, ya. Nah itu wajib dilakukan, ya. Bila terjadi satu tim kesehatan hanya melihat hasil. Nah itu hukum-hukum, ya, atau aturan-aturan haji yang harus kita adaptasi, harus kita ikuti, ya. Kalau kita nggak mengikuti, ya resiko buat kita. Nah kemudian di Saudi Arabia begitu juga. Ketika di Saudi Arabia nggak bisa keluar dari Jeddah langsung naik bis, nggak bisa kita. Ya, semuanya sekarang by system. Nah, semuanya. Makanya sekarang ini terus kita, Bapak Ibu kan kita hubungi agak telat karena semuanya, kalau kemarin kita yang masuk dalam sistem, sekarang enggak. Itu satu organisasi hanya dikasih 4 user. Bayangin sekitar 200 travel. Hanya diberikan ya 8 user untuk perwakilan organisasi, kemudian 2 user untuk pemerintah Indonesia untuk haji reguler. Nah itu kita masuk. Jadi nggak bisa kita sekarang kontrol sendiri. Nah itu bila sudah ada di dalam sistem, mereka tinggal buka saja. Nggak kayak dulu. Kalau dulu saya bawa dokumen itu, atau koper itu dokumen Bapak Ibu semuanya. Setiap titik itu udah
harus saya bawa. Nah, kalau kemarin tetap kita siapin, karena kadang-kadang pemerintah Saudi suka berubah-berubah. Kayak kemarin umroh sudah tidak ada lagi meningitis, tidak ada lagi influenza tahun kemarin kan. Besok tahun baru umroh pasca haji kita itu harus meningitis, harus influenza. Peraturan baru dari Saudi Arabia, bukan dari pemerintah Indonesia. Nah, antisipasi itu kadang-kadang kita tetapkan. Biasa Pemda menyiapkan filenya yang sudah harus saya bawa, kemudian dokumen Bapak Ibu sekalian, visanya, paspornya, ya, dan lain sebagainya. Ketika ditanya oleh mereka, kita tinggal ini, ya. Sehingga sistem kita berjalan dengan, walaupun sekarang udah ya by elektronik, tinggal mereka kita kasih ya usernya, passwordnya, dan mereka buka, mereka lihat semuanya. Oh ya, ini sudah ada, ini sudah ada. Nah, itu hukum-hukum yang berlaku untuk pemerintah Saudi. Keluar ya, kita menunggu, ya itulah. Makanya kita diajarkan sabar ya. Kalau Bu Ika sering pesan ya, pinjam sabar tetangga ya gitu. Itu jadi kita keluar dari situ, sekarang nunggu bagasinya. Nah, maka ada petugas, ada kemah bawa jamaah keluar. Saya biar yang ngurus bagasi. Biasanya minta bantuan dokter. Dok, kita ngurus bagasi dulu, biar jamaah kemah nanti yang bawa keluar. Nanti di luar sudah disambut ada tim kita ya. Nah, itu tinggal nunggu prosesnya. Selesai bagasi, ya saya ditanya dulu, dikasih dokumennya, semuanya dilihat, sudah baru kita dapat izin berangkat menuju ke hotel transit kita. Nah, ini terkait ya hukum-hukum, aturan-aturan yang harus ya kita sama-sama kita lakukan. Ya. Kalau pemerintah, kalau haji khusus atau haji reguler itu insya Allah jalannya lebih cepat. Ya, karena tadi sudah ada pemerintah dengan pemerintah, ya, G2G yang sudah melakukan kerjasama. Ya. Nah, kalau haji furoda enggak, kadang-kadang menunggu dulu tuh. Ya, menunggunya bukan sejam 2 jam, bisa setengah hari. Nunggu dulu prosesnya, nunggu ini. Ya. Nah, itu Raja Mas. Lanjut. Nah, ini Saudi Arabia, kita mengenal kerajaan Saudi Arabia itu ya, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ya, ibu kotanya Riyadh. Ya, kemudian dengan populasi 7.677.664 jiwa. Ya, cuma 7 juta penduduk, ya, jauh banget sama Indonesia ya. Ini tahun 2018 ini ya. Hari nasionalnya 23 September. Bahasa Arab, mereka menggunakan bahasa Arab. Bahasa Inggris juga banyak dipergunakan di perkotaan. Biasanya mereka yang memakai bahasa Inggris itu lebih dihormati ketimbang yang memakai bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab umum pasaran, itu biasanya disangkanya TKI. Ya, sangkanya TKI. Jadi jamaah bila nanti ya berhadapan dengan imigrasi ditanya, kalau bisa kemampuan bahasa Inggris saja. Itu bisa mempercepat proses pertanyaan. Kalau nggak bisa juga bahasa Arab, bahasa Inggris, bikin aja dia bingung aja bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Gara-gara udah pusing, ya paling disuruh cepat kita. Nah, ini kemudian, nah ini cuaca, perkiraan suhu di Saudi ya, itu 40 sampai 45 derajat di siang hari. Ini rata-rata. Coba tahun ini prediksinya adalah sampai 50 derajat. Nah, itu harus dipersiapkan sedemikian. Rupa tadi dokter sudah mengajari kepada kita. Jadi jangan menunggu haus. Nah, ya. Makanya mungkin bawa tumbler dan lain sebagainya. Minumnya sedikit-sedikit, seteguk-seteguk. Agar nggak beser. Gitu. Kalau sekali minum glak-glak, nah itu menyebabkan cepat beser. Ya. Jadi seteguk demi seteguk. Baik, lanjut Pak Hendra. Agama mereka mayoritas Muslim ya, 93,7%, ada Kristen juga, ada Hindu juga dan lainnya ya. Mayoritas pengikut
agama Islam itu Sunni, ada juga Syiah ya 5%. Ya, itu kebanyakan di wilayah timur, Atib, Sahyad, Safu ya atau Damam. Jadi saya pernah bertemu langsung di Damam waktu transit orang-orang yang memegang madhab Syiah. Suku bangsa mereka Arab 90%, ya, Afrika Asia 9%, lain-lainnya 1%. Nah, mata uangnya Saudi Real. Ya, mata uangnya sekarang naik lagi nih. Perkiraan 4.400 sampai dengan 4.500 ya. Karena rupiah kita melemah, dolarnya naik, ininya juga ikut naik nih ya. Nah, ini belanja dengan uang kita laku ya, Ibu. Ya, dengan uang kita. Memang kalau belanja jadi jangan pakai matik-matik Indonesia nanti ya. Bisa ngenes kita. Ya kan? Biasanya makan bakso di sini berapa? 15.000. Ya, 15.000. Di sana makan bakso bisa musim haji 20 real. 80.000. Bisa nggak jadi makan baksonya. 80.000 makan bakso. Nggak jadi deh, gitu kan? Biasanya makan bakso 15.000 ya. Nah, ini atau uang mereka real ya. Banyak money changer ya. Nanti apa namanya? Untuk penukaran ya. Tadi juga sudah ada yang nawari ke saya ya. Ada yang menawari untuk tukarannya. Kalau saya bilang kalau rate-nya di bawah rata-rata, insya Allah nanti saya rekomendasikan tinggal kumpulin ya, kalau rate-nya di bawah rata-rata. Hari liburnya hari Jumat dan hari Sabtu ya. Idul Fitri, Idul Adha umumnya libur. Nah, mereka sebenarnya hari raya besarnya ini Idul Adha. Idul Fitri itu biasa aja di sana. Ya, bahkan Idul Fitri kalau siang hari itu habis sholat Id udah kayak kota mati. Orang tidur habis itu. Yang ramai itu malam takbiran. Malam takbiran mereka mengunjungi, berbagi makanan, beli baju baru di mall itu. Malam takbiran. Kalau kita kan enggak kan? Kalau kita 10 hari menjelang hari raya ya, itikafnya pindah kan? Harusnya di masjid raya, ini di mall raya. Nah, ini hari raya. Nah, Idul Adha itu hari raya besar mereka. Sekolah-sekolah libur, universitas libur ya. Bahkan universitas itu bisa 2 bulan liburnya. Kemudian waktu mereka dengan kita berbeda 4 jam ya. Waktunya berbeda 4 jam. Kalau di kita sekarang jam 5, berarti mereka di sana jam 1. Jadi apa namanya? Lebih lambat 4 jam. Ya. Jadi hitungnya gitu saja. Kalau di kita jam 5 berarti di sana sedang jam 1 ya. Lanjut. Nah, gini. Kemudian budaya masyarakat Arab. Mereka senang bermujamalah atau basa-basi. Ya. Jadi mereka kalau ketemu Indonesia, ya kan, apa namanya Siti Rahmah, nah, itu cara mereka mengambil hati orang Indonesia. Ya. Indonesia Jokowi, ya, Hamzah Real, gitu. Anis Asrar Real, nah, itu mereka biasa bermujamalah, berbasa-basi ya, mereka. Ya. Nah, kemudian berbicara dengan nada keras, nah ini. Kalau berbicara dengan orang Arab itu jangan pakai adat Sunda. Ya kan? Kayak pahaluk. Ya kata orang, wah enak nih gua injak ini. Ya. Kalau sama orang Arab lah, kam real ada. Berapa real ini? Dibentak. Ya. Gitu. Jadi jangan kam, ini enak ini, langsung dikasih harga ya, seharusnya 10 real, langsung dia bilang 50 real, 50 real ya, dari kita. Karena apa? Kita udah lemah. Jadi kalau kita tanya aja, kam real berapa ini? Wah, dia bilangnya. Mereka kadang meremehkan orang Indonesia, meremehkan orang Asia ya. Kalau ini bukan orang Arab ya, mereka rata orang Pakistan, pedagang-pedagang di sana. Afghanistan itu suka meremehkan kita. Ya, kalau sudah meremehkan, kalau Bapak bisa bahasa Arab,
itu bilang aja ketika mereka meremehkan kita, kam ra'suk, berapa harga pala kamu? Nah, kan? Gua bayar gitu. Langsung keluarin. Wow, engkau mereka. Ya. Jadi cara berbahasa dengan mereka jangan dengan bahasa yang pelan. Ya. Mereka biasa manggil itu dengan biasa, ya mahbub gitu. Enggak ada mereka mahbub. Ya, ada mereka manggil begitu. Ya, itu enggak ada. Mereka manggil dengan suara yang tinggi, Lutfi. Wah, itu. Kaifa haluk? Ya. Wais. Ya. Dengan suaranya, nadanya tinggi, itu biasa buat mereka. Ya, begitu juga kita. Ya, jadi jangan kalau bahasa kita ada, itu ada ini enak nih, ini makanan enak nih, ya untuk ini kan itu. Berbicara dengan nada keras. Nah, mereka sangat berorientasi pada kesukuan, kesukuan mereka itu kuat. Ya, nah, kita ini. Kemudian senang menjamu tamu. Nah, kalau para jamaah punya kolega, punya saudara di sana, wah itu mereka senang didatengin. Ya, mereka senang didatengin. Dan kalau kita bertamu ke rumah orang Arab, sebaiknya jangan makan terlebih dahulu. Ya, sebab mereka kalau nyiapin makanan nggak kira-kira. Nasi mandi setengah ekor kambing. Iya, mereka ngukur buat diri mereka. Kita baru makan 10 suap aja udah beka. Mereka ya. Kadang-kadang saya pernah dibawain 1 ekor kambing. Sama yang punya bis yang kita sewa. Ya kan? Ada, saya bilang, ana dahin fil Makkah. Saya ada di Makkah ya. Stasni suaya itu nunggu saya bilang. Begitu datang, nasi mandi digelar, kambingnya 1 ekor. Saya cuma bertiga. Waduh, gimana ngabisinnya ini? Nah, itu ya. Hah? Iya, senang menjamu tamu, mereka senang ya ada tamu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Masjid Haram ya. Mereka tuh hampir setiap hari berbagi. Ada orang bagiin minuman, ada bagiin makanan. Nah, begitu juga kita kalau bisa. Ya, boleh nanti kita kalau ada yang mengkolek ya. Hari-hari itu kita kolek bagiin korma, bagiin apa gitu. Itu luar biasa banget ya. Nah itu. Kemudian masyarakat berbahasa Arab Amiyah. Nah rata-rata orang di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Masjid Nabawi itu bahasanya Amiyah, bahasa pasaran. Bukan bahasa Arab Fusha. Kalau bahasa Arab Fusha itu bahasa Arab Al-Quran. Ya, bahasa Arab pelajar. Ya. Ila aina anta, itu bahasa Arab Fusha. Ana adhabu ilal madrasah, itu bahasa Arab Fusha, pelajar. Ya. Tapi ketika bahasa Arab Amiyah mereka langsung taruh, mau kemana lu? Gitu bahasanya, ya kan? Nah, lal madrasah bilang gitu. Langsung mereka singkat di sini. Maka ada Al Habib Hasan Al Bahar, penterjemah menteri, ya, penterjemah Pak Jokowi sekarang. Itu bilang bahasa Arab sekarang itu bahasa Arab Amiyah, al-lughah al-munkasarah katanya. Bahasa Arab yang sudah rusak katanya. Ya, tapi sekarang mayoritas mereka pakai itu. Kita pakai bahasa Arab Fusha. Saya pakai bahasa Arab Fusha beberapa tahun yang lalu mengurus dokumen. Mereka tertakjub-takjub. Fusha dia bilang gitu. Wah, luar biasa. Mereka nggak terlalu paham. Kadang manggil pelajar yang lain, ini Fusha dia bilang gitu. Tapi kalau bahasa Arab Amiyah, wah mereka luar biasa. Ya. Dan bahasa Arab mereka rata-rata adalah bahasa Arab Amiyah. Acu tak acu dengan pendatang. Nah ini mereka. Nah, hakikat awalnya mereka tuh nggak senang sama pendatang. Awalnya Nabi datang ini kan semuanya. Akhirnya mereka menghormati tamu, ya kan? Menghormati pendatang. Nah itu. Memang mereka sifatnya itu aja. Nah, setiap bertemu biasanya mereka berpelukan. Ya. Itu makanya nanti kalau ngelihat orang Arab berpelukan jangan heran kita. Itu, ya kan? Kayak apa itu berpelukan ya. Nah, itu. Nanti habis. Habis. Mereka kemudian jalan kadang-kadang mereka rendengan. Karena sudah terlalu akrab, sudah sebagai saudara, kadang rendengan. Nabi melakukan itu.
Tapi kadang rendengan. Kalau di Indonesia kan ada laki-laki rendengan gimana, Bu? Wah, ini punya kelainan seksual ini. Ya kan? Di sana biasa ya. Orang yang sudah akrab, mereka tuh ya bertemu, pelukan, dikecup keningnya. Nah, ya. Itu mereka. Nah, itu ya berarti mereka suatu yang biasa. Berpelukan bila bertemu teman akrab. Kemudian lanjut. Nah ini sekarang sudah pemerintahannya sudah di bawah Muhammad bin Salman MBS. Banyak perubahan. Nanti di sana jangan heran kalau ngelihat perempuan nyetir ya. Kemudian pakai jilbabnya sudah tidak model syar'i lagi, model orang Indonesia tahun 80-an. Pakai kerudung aja gitu. Ah, itu, pakai kerudung. Itu sekarang sudah ada. Bahkan di luar Mekah Madinah, toko waktu azan sudah boleh nggak ditutup. Di luar Mekah, di mana ini kebijakan dari MBS. Ya. Cuma di Mekah Madinah aja Pak, itu pun ada juga yang karena sekarang mereka sudah melonggarkan hukum itu. Perempuan ya, saya pernah bertemu ya. Mereka dulu sebelum MBS nggak ada perempuan itu di atas ya jam 12 malam nggak ada di jalan tutup. Kemarin tahun lalu jam 3 saya keluar, itu saya masih bertemu perempuan nyetir jam 3 pagi. Nah itu karena apa? Karena peraturannya di sana sudah membolehkan perempuan membawa kendaraan. Sudah tidak ada lagi. Jadi emansipasi yang luar biasa mereka itu kan. Nah kemudian di beberapa titik ya, di luar kota Mekah Madinah, yaitu mereka penjualan miras. Ya. Di luar, bahkan Jeddah akan menjadi ya kota internasional yang luar biasa. NEOM namanya. Ya, 600 juta US dollar ya membangun NEOM itu. Bayangin. Ya, duitnya banyak banget ya. 600 juta US dollar. Itu menjadi kota internasional luar biasa. Saya pernah ke mallnya di Jeddah, Pak. Ya biasa. Kalau di Mekah Madinah ibu bapak ngelihat orang pakai abaya kan. Di sana enggak. Kita melihat juga orang-orang ya wanita-wanita yang pakai ukensi. Ya udah biasa. Untuk di Jeddah, tapi kita ini kan lebih banyak di Mekah, di Madinah. Tapi itu bila kita menemukan mereka sekarang sudah luar biasa ya terbukanya itu. Nah, kemudian yang terpenting aja ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian bila bertemu orang asing non muslim itu juga mereka sekarang sudah membolehkan. Terutama masuk Madinah. Ya, beberapa kali sudah 2 tahun teman saya menemukan langsung. Yang pertama turis dari Italia, ya, itu sudah masuk Madinah. Pakainya celana pendek turis asing. Mereka sudah membolehkan. Kalau di Madinah hilaf antara ulama. Kalau di Mekah sudah nas Al-Quran. Ya, itu. Nah itu kita menemukan hal seperti itu. Ya, bahkan ya apa namanya televisi Israel itu sudah meliput haji tahun lalu. Ya, kita bisa bayangkan Israel sudah masuk meliput haji. Nah, ini kebijakan-kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia ya. Izin memakai bikini dengan kalau ini saya belum ketemu nih kan. Oke, baiklah. Nah, ini larangan Bapak Ibu sekalian, ya. Larangan jangan menepuk bokong orang Arab. Ya. Jangan. Ya. Lo orang Indonesia kadang-kadang senang ditepuk bokongnya. Kalau di sana jangan coba-coba. Marah luar biasa. Ya, mereka lebih senang dipegang kepalanya. Ya. Lalu kita kan kepala enggak kan? Kepala gue dipitrahin tuh. Gitu kan? Lalu ya kan gitu. Lalu di sana enggak? Di sana mereka senang pegang kepalanya. Ya. Tapi kalau dipegang bokong mereka, oh marahnya itu luar biasa. Nah, yang kedua, jangan tersenyum dengan lawan jenis. Nah, ini Bapak sekalian ya. Bu-ibu ya. Masuk tokangnya udah. Kalau kita senyum juga sih, mereka kadang sering menyalahartikan itu. Ya, jadi pegang muka ini aja ibu-ibu kalau ini ya,
Jadi jangan mudah tersenyum mereka. Mereka akan mengeluarkan itu ya, terutama orang, apalagi toko-toko ya, toko emas ya. Mereka akan merayu ibu-ibu terutama. Itu tadi, ya Siti Rahmah, Indonesia bagus gitu. Ya kan? Kadang-kadang apalagi kalau kita udah tersenyum ya, mereka akan mencoba ambil sesuatu. Ya kan? Oh ya bagus Indonesia dimasukin. Ya, kita membeli itu, ya. Nah, jadi kemudian jangan tersenyum dengan lawan. Jangan berbicara dengan lemah lembut tadi, ya. Menghadapi orang bahasa Arab, bahasanya harus agak keras, ya. Jadi jangan lemah lembut kita, ya. Agak keras karena adat mereka begitu, ya. Dan jangan pasrah dalam membeli barang. Nah, ini juga ya, Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, ya. Jadi kalau belanja mesti harus ditawar. Harus ditawar. Itu. Berapa? Ini kam hada ya asrah. Bilang aja homsa 5. Gitu. Jangan pasrah kita. Beli apapun ya, PJK itu ditawar. Ya, karena sekarang yang jaga itu orang-orang ya dari Afghanistan, orang Bengali, orang Pakistan. Mereka kadang-kadang mengambil selisihnya terlalu tinggi. Beda sama orang Yaman. Kalau orang Yaman, kalau mereka sudah bilang asroh real, 10 real, ibu cari 10 toko sama semuanya. 10 real barang itu. Itu orang Yaman. Ya. Mereka sudah dijamin oleh Nabi kejujurannya. Ya. Tapi kalau orang dari Bengali jangan, kadang-kadang mereka main 2 harga. Ya. Main 2 harga. Kam ada asrah real. Oh, asrah real. Kita bilang 5 real. Mereka senyum gitu. Ngangguk kan, kalau senyum ngangguk, setuju kan? 5 real kan? 5 real. Mereka udah senyum, udah ngangguk. Ya kita belilah. Begitu kita bayar 5 real nggak diterima sama dia. So, asrah 10 real saya bilang. Kan saya nggak bilang 5 real, saya cuma senyum doang. Ya kan? Saya cuma ngangguk doang. Ya, kan? Jadi pastikan harga itu mereka sebut. Ya, jangan cuma mengangguk saja. Ya, berapa ini? Ya, mi'ah. Ya, 100 kita bilang 50, 50. Kalau mereka belum bilang 50, jangan. Ya, kalau mereka cuma senyum nunduk, ngangguk aja. Kita bayar 50, oh nggak bisa. Asal. Ya. Mi'ah real. Itu kadang mereka main di 2 harga. Jadi ketika belanja jangan pasrah ya. Jadi tawar harga itu ya. Lanjut. Nah, itu kebiasaan yang akan Bapak Ibu temukan di dalam bermuamalah dengan mereka, bermuamalah dengan masyarakat yang tinggal di Saudi Arabia, terutama di kota Mekah dan Madinah. Kemudian uang kita laku, gak usah khawatir. Bahasa kita juga di sana dikenal. Jadi nggak usah repot, apalagi nanti di kebun kurma, ya kan? Ya, ketika kita so-soan ngomong bahasa Arab, ntar dijawabnya itu bahasa Sunda. Tahu-tahu yang jaga orang Sunda, orang Sukabumi ternyata yang jaga kebun kurmanya. Nah itu ya. Terkait muamalah yang kita lakukan. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya silakan Ustaz Amir. Waalaikumsalam. Oh, ya. Oh ya disinggung ini. Oh iya ini. Oke baik, yang pertama ya tentang ATM ya ada nanti ya. Dan lebih mahal, lebih murah, jelas lebih mahal. Bahkan biayanya 25.000. Hah?
Sekarang 50.000. 50.000. Jadi sekali ini 50.000 potongannya ya. Jelas kursnya nih ya, kurs bank jadi lebih mahal ya biasanya ya. Itu. Dan nanti ada di Albilat ya. Nah, kemudian di Ar-Raj'i, ATM Ar-Raj'i biasanya di depan hotel-hotel kita ada itu ya. Nah, itu yang apa namanya? Yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi ya, berbahasa ya tegas sama orang Arab ya. Dan selalu membawa identitas diri itu sudah disiapkan nanti ya. Karena kemarin jamaah umroh kita itu ya dihukum, mereka umroh, mereka belanja, habis belanja mungkin capek duduk-duduk di trotoar dekat orang dagang kaki lima. Ternyata sedang ada apa namanya ya Satpol PP kira-kira gitu, ngusir pedagang itu, diangkutlah jamaah haji kita 5 orang dari Karawang ya. Nah, setelah diangkut di sana langsung hari itu juga disidang. Jadi KJRI belum bergerak, muasasa belum bergerak, sudah langsung disidang di mahkamahnya. Akhirnya diputuskan bersalah dengan barang bukti adalah barang yang mereka buka, yang mereka beli. Dan mereka nggak membawa identitas, nggak bawa visa, cuma bawa ID card aja nggak bisa. Nah, akhirnya diputusnya luar biasa. Ya, mereka ditarhil, ya, mereka diusir, deportasi dan tidak boleh balik ya ke Saudi Arabia, ke Basmah namanya. Itu 10 tahun, 5 tahun untuk umroh, 5 tahun untuk haji. Salah satu yang ditangkap kepala KBIH di Karawang lagi, yang tahun ini bawa jamaahnya banyak gitu. Nah, itu makanya nanti setiap keluar pastikan Bapak sekalian ya, itu nanti disiapkan sama teman-teman visanya, paspornya ya, ID card-nya itu harus dibawa setiap saat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, tadi tentang adaptasi ya. Ada lagi yang pertanyaan tentang adaptasi ya, tentang adaptasi kita di kota Mekah, di kota Madinah ya. Kalau di Madinah dia lebih tenang ya, lebih tenang. Kalau di Mekah hiruk pikuknya luar biasa. Apalagi musim haji, dan begitu kita udah masuk wilayah haram, udah itu luar biasa udah hiruk pikuknya ya. Nah, kalau di Madinah tidak, dia lebih tenang. Baik, kita akan lanjut. Ya, kita akan berada ya, kita berangkatan dulu keberangkatan. Ini jamaah berkumpul di Hotel Zes Bandara Soekarno-Hatta pada jam 1 siang 13.00 ya, kita kumpul nih ya, keberangkatan. Nanti juga di-share juga di ini ya. Kemudian acara pelepasan yaitu jam 13.30 sampai jam 15.30. Kami berharap on time ya Bapak Ibu sekalian, karena waktunya kita mepet ini. Ya. Nah, saya berharap kala kumpul ini pakaiannya nanti sudah ditentukan ya, nanti ada ini kan pakaiannya. Itu yang laki-laki pakai seragam koko, sudah dapat ya? Seragam koko putih, yang perempuan pakai gamis putih. Itu waktu berangkat. Kemudian memang kita akan mengambil mikot di apa namanya Yalamlam atau di pesawat ya, tapi saya berharap pakai sepatu dulu karena akan ada pelepasan secara formal. Kalau pakai sendal agak kurang enak dilihat ya nanti ya, jadi pakai sepatu. Nanti kalau sepatunya mau dibawa itu bisa dimasukkan ke tas kabin. Kalau nggak dibawa mungkin bisa diberikan kepada keluarga yang mengantar. Setelah itu ganti dengan sendal. Berangkat ke Doha-nya kita pakai sendal saja. Ya, karena akan memulai ya, kita ngambil niat ihramnya di atas pesawat, kemudian nanti kita akan melakukan ibadah umroh. Nah, kemudian jam 4 sore atau 16.00 kita sudah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya, paspor Bapak Ibu semuanya sudah diurus oleh tim Sahara. Kemudian bagasi ya, koper Bapak Ibu yang mau dimasukkan ke bagasi, berapa ukuran bagasinya nanti kita terangkan ukuran bagasinya ya. Nah, itu dipisahkan, dibawa terlebih dahulu ke Soekarno-Hatta. Jadi begitu berangkat jam 4 sudah nggak bawa koper lagi. Ya, sudah diurus sama tim Sahara. Ya. Kemudian kita akan masuk ya, kita mungkin proses ini setengah jam ya. Ini kita masuk ke ruang tunggu. Kemudian jam 18.30 kita akan menuju Doha. Kita menggunakan pesawat Qatar Airways. Ya.
Pesawat Qatar Airways ini adalah pesawat terbaik di dunia. Dan kita transitnya hanya pindah pesawat saja. Ya, transitnya hanya 1 jam 40 menit. Turun, cari tempat transit, sudah naik lagi pesawat. Sudah. Ya, menuju ke Jeddah. Nah, makan di pesawat ya insya Allah Qatar termasuk pesawat yang terbaik ya, memberikan pelayanan. Transit di Doha, ya ini, kira-kira sampai jam 23.00. Jam 1. Kemudian nanti, nah itu tadi. Tak kala di dalam ruang tunggu Soekarno-Hatta, kita ganti celana kita. Dengan apa? Dengan kain ihram. Jadi bawahannya bapak-bapak pakai kain ihram. Ya. Celananya masukin aja di tas kabin. Atau ya tas ranselnya mau dibawa silakan. Kita pakai, tapi masih pakai daleman. Belum dicopot belum? Ya. Ntar dicopot ya, pakai daleman dulu. Nah, kita berangkat. Nah, atasannya masih pakai kaos atau pakai seragam Sahara Kafilah. Ya, pakai seragam Sahara Kafilah. Belum kita, karena kita belum menjatuhkan niat ya. Nah, kalau transit juga belum kita. Nah, nanti ketika kita terbang jam 00.40, nah itu kita ya mulai itu kira-kira 30 menit menjelang mendarat di kota Jeddah, nanti ada informasi 1 jam lah ya, 1 jam udah kita buka tuh ya, kaos kita, baju kita ganti dengan ihram atasan. Makanya kain ihramnya jangan ditaruh di bagasi ya, ibu-ibunya nanti ingatkan ya. Jadi bapak-bapak kain ihramnya jangan ditaruh di bagasi, dokumen juga jangan ditaruh di bagasi ya. Paspor apa dikasih oleh tim Sahara, atau mana tas koper saya, masih ada tas koper harus dimasukin, itu repot ya. Dan ini kemarin kejadian, alhamdulillahnya masih bisa dikeluarkan bagasinya ya kan. Itu paspor begitu diminta dimasukin tas bagasi, paspornya saya masukin tas bagasi. Lah kenapa dimasukin tas bagasi ya, ini kan paspor mau diperiksa di imigrasi. Akhirnya tim handling kita langsung menuju. Alhamdulillahnya belum dibawa ke pesawat. Kalau dibawa ke pesawat sudah ya nggak pegang paspor, nggak pegang apa kan. Nah itu makanya nanti kita saling mengingatkan. Makanya paspor dipegang oleh tim dari Sahara ya. Ketika akan masuk baru dikasihkan. Nah kemudian jam 3.15 kita sampai di Jeddah. Ini sudah dalam keadaan ihram, kita sudah ngambil niat ya. Nah proses kurang lebih ya, nanti sholat subuhnya juga di bandara ya, Bapak Ibu sekalian ya, ada masjidnya di sana. Ya, kemudian kira-kira jam 6 nih estimasi ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan prosesnya cepat. Kalau sekarang alhamdulillah prosesnya sudah jauh lebih cepat dari dulu. Kalau dulu Bapak Ibu bisa setengah hari ada di Jeddah. Ya, bisa setengah hari. Sekarang itu perkiraan hanya jam saja. Tahun lalu itu 2 jam. Mengurus administrasi Bapak Ibu sekalian, dapat bis berangkat ya. Nah begitu juga mudah-mudahan kita jam 6 sudah bisa berangkat menuju ke hotel transit kita di daerah ya Sinasim ya, daerah Sinasim. Ini kita menuju jam 6 kira-kira sampai jam 8, 2 jam perkiraan perjalanan dari Jeddah menuju ke rumah transit kita. Dan sekarang sudah nggak ada mampir-mampir lagi ya. Kalau dulu kita mampir di muasasa welcome ya, dapat welcome drink, dapat segala. Sekarang nggak boleh sama Saudi. Langsung diantar ke rumah transit, ke hotel transit mereka. Jam 8 kira-kira kita sampai. Sarapan pagi ya, kemudian istirahat dulu. Lumayan perjalanan Ibu sekalian kan? Jakarta, Doha, Jeddah. Nah, maka saya sarankan ya pelaksanaan umrohnya habis makan siang saja. Cuman kita harus terus ingatkan ada larangan-larangan ihram ya. Jangan begitu ya masuk habis sarapan masuk kamar, wah enak banget dingin kan. Oh AC-nya udah dingin nih ya kan, langsung aja buka ihramnya pakai kaos. Nah, udah kena ini ya kan. Nah itu makanya nanti mengingatkan ya.
Udah nggak boleh, harus pakai itu aja ihram yang 2 itu. Ya kan? Kemudian waktu istirahat juga hati-hati auratnya, ya. Bapak, ibu-ibu, ya, gitu. Ini jam 2 perkiraan kita baru melaksanakan ibadah umroh karena zuhurnya itu kurang lebih sekitar jam setengah 1. Ya, sholat zuhur sampai jam 1, makan siang kira-kira setengah 2. Ya, jam 2 baru kita bisa berangkat. Ya. Nah, melaksanakan ibadah umroh tadi sudah diinikan. Kemudian kita tawaf, sa'i, tertib sesuai dengan sunnah. Kemudian selesai kira-kira kalau jam 2, insya Allah selesai kira-kira menjelang maghrib. Insya Allah jelang maghrib, ya, kita menunggu jemputan. Nah ini, kalau haji jangan, ya, berandai-andai dijemput di depan, ya, kita bisnya. Ya, jangan berani. Ntar bisnya enak nih di depan kita. Jangan berani. Jadi bis hanya bisa, ya, menjemput jamaah itu pada tempat-tempat tertentu saja. Nah, biasanya kita kalau tidak terlalu, ini kalau nggak salah malam apa nih? Malam Senin, ya. Kalau memang nanti tidak terlalu padat, mungkin di bawah Zam-Zam kita. Kalau padat, mungkin kita akan jalan sedikit ke Gaza, ke arah Ma'la, ya. Di situ ada Gaza, ada terminal di situ. Ya, biasanya kita di situ. Ya. Nah ini setelah itu kita kembali ke hotel transit. Lanjut, Hendra. Nah ini hotel transit kita, ya. Hotel transit kita baru, ya. Kemudian Hendra, ada kamarnya Hendra? Ini hotel transit, ya. Ini resepsi, ini baru dipakai tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini lobinya, ya. Ini ada 4 travel di sini selain kita. Ada Sahara Kapila, ada Rihla, ya, Rihla Al Atas, kemudian ada Az-Zikra, ya. Kebetulan Az-Zikra teman kita juga yang bawa, Ustaz Rasid, yang tadi saya cerita itu. Ya, pembimbingnya beliau. Kemudian satu lagi saya lupa. Jadi ada 4 travel di sini. Nanti kita sama-sama. Ya, musolanya bareng-bareng sama mereka nanti. Tinggal nanti waktu tausiah kita ngambil tempat. Ya, nah, ini masih bagian bawahnya. Nah, ini tempat cateringnya atau restorannya. Ya. Nah ini lanjut bagian kamarnya kali. Nah ini kamarnya Bapak sekalian. Nah ini nanti di hotel transit semuanya sama, yaitu sekamar berempat semuanya, ya. Sekamar berempat, ya. Jadi insya Allah nggak iseng Pak Huda. Jadi ya teman bersosialisasi. Nah disinilah kesempatan sekali lagi Bapak Ibu menggunakan kesempatan ini untuk akrab-akrab nih sama teman-teman semuanya, ya. Sama saudara-saudara yang baru ketemu nih. Bahwa nanti kalau udah di hotel sendiri-sendiri deh, percaya sama saya, ya kan? Itu yang suami istri udah jalan suami istri aja di hotel. Di sinilah kesempatan, ya. Lanjut Pak Hendra. Apa namanya tadi Pak Hendra, hotel transitnya masih? Nah ini hotel transitnya mudah-mudahan seperti informasi yang sudah disurvei oleh tim guide kita. Jadi model kamarnya itu kamar, kemudian ada ruang tamunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau naruh kopernya jangan di kamar karena agak sempit. Jadi naruh kopernya bisa di ruang tamu, gitu, ya. Nah itu ini ada masjid juga sebelah kiri itu 500 meter dari tempat kita masjid, sebelah kanan 1000 meter itu masjid. Ya. Kemudian ada juga bis, ya, bis gratis ke Haram, dekat dari situ. Cuman dia, ya, tanggal 4 sudah nggak ada lagi, sudah. Semuanya udah ditutup, nggak boleh lagi akses ke Haram. Biasanya nanti ada pengumuman dari pemerintah Saudi, ya, ada apa namanya pemimpin keberangkatan agar melarang jamaahnya untuk menuju ke Haram karena kepadatan yang luar biasa. Kalau Bapak mulai tanggal 4 Zulhijjah ke Haram, itu taksi saja naiknya bisa lebih 200 kali lipat. Biasanya ke Haram harganya cuma 100 real,
itu kalau sudah tanggal 4 Zulhijjah mereka bisa 500 sampai 600 real. Dan Bapak tidak bisa diturunkan dekat haram. Terdekat itu 1 kilometer dari haram. Nah, itu. Makanya kita udah nanti ada masanya Bapak Ibu akan berdekatan ke haram. Lanjut Pak Hendra. Nah, kita sampai dengan di hotel transit itu, kegiatan semua di hotel transit, tausiah, sholat, ya makan, kemudian semuanya deh, ya sholat berjamaah, tausiah, makan dan lain sebagainya, semuanya itu dari tanggal 9 sampai dengan gelombang pertama itu sampai dengan tanggal 14 Juni. Ya, kemudian tanggal 14-nya kita berangkat ini melakukan tarwiyah. Keluar tuh jam 10 gitu. Ya udah keninggalin. Nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa adalah tas kabin saja. Nah, nanti kita infokan ini barang yang dibawa, baju berapa, mushaf Al-Qur'an, charger, ya sarung, kaos berapa untuk tinggal di sana. Ya. Kemudian apa lagi yang dibawa? Tas selempang ada ya, dapat tas juga kan? Selempangnya juga. Kenapa tas selempang harus dibawa Bapak Ibu sekalian? Karena yang ini akan Bapak Ibu bawa ke Arafah. Kan bawa tas kabin kan? Sama tas selempang. Nanti tas kabin ini ditinggal di Mina. Ya, karena kita akan balik lagi kan ke Mina. Yang dibawa ke Arafah kan, di Arafah kita tidak sampai full 1 hari. Itu yang dibawa adalah tas selempang. Yang isinya apa? Di antaranya adalah mushaf Al-Qur'an, makanan kecil kayak kurma kalau bawa kurma, ya, kemudian air, bawa tumbler itu taruh di situ, ya, kemudian ya itu aja, ya, nggak perlu banyak bawa inian. Nah ini di Arafah nggak ngapa-ngapain kita, di Arafah hanya zikir aja, zikir kita karena Arafah di tarwiyah itu kita ya zikir aja. Tarwiyah itu ya. Dulu Nabi adalah memberikan kesempatan pada sahabat-sahabat untuk mengisi air persiapan, yaitu ukuf di Arafah. Nah, makanya di tarwiyah ini ya, sholat juga kita melakukan sholat ya, sholat fardu saja. Ya, biasanya sholatnya itu yang 4 di qashar. Ya, kalau maghrib biasa 3. Kalau asar, zuhur sama isyaknya itu 2. Subuh sudah 2 ya. Nah, itu kita banyak melakukan zikir saja ya. Nah, ini bagi yang berhaji tamattu maka berihram. Ihramnya dari tempat kita tinggal atau di hotel transit. Lanjut. Ya, ini hotel transit Mekah ya. Nanti makan pagi, kemudian persiapan memakai ihram ini nggak ada tausiah pada hari ini habis sholat subuh. Tanggal 14 langsung persiapan kita mandi ihram tadi ya. Nah tadi bagus pertanyaannya tuh. Jadi waktu pertama kita berangkat mandi ihramnya di mana? Ya di rumah ya. Bapak Ibu semuanya mandi ihramnya di rumah ya. Di ihramnya di rumah semuanya ada dibersihkan ya. Seperti kita mandi janabah ya. Nah ini kita mandi ihramnya di hotel transit kita. Habis sholat subuh sudah persiapan semuanya ya. Sunnah-sunnahnya yang tadi dibilang oleh Kiai Mahbub itu kita lakukan. Kemudian berkumpul di musola hotel transit untuk menjatuhkan niat nanti bersama-sama sama pembimbing Kiai Mahbub untuk menjatuhkan niat kita. Ya, yang haji untuk dirinya sendiri begini niatnya. Kalau ada yang membadalkan seperti ini niatnya. Ya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan jam 10 menuju Mina membawa koper kecil atau koper kabin dan selendang ya. Nah, kita di sana ya maghrib ya biasanya kita tausiah ya itu atau habis asar, maghrib biasanya makan malam ya. Kemudian kita akan menuju Arafah kira-kira jam 1 atau jam 2 malam ya. Kita ambil itu karena saya terus terang nggak mau ngambil risiko sekalian ya. Mendingan kita udah sampai di Arafah. Al-Hajjul Arafah udah aman deh. Kalau jamaah udah ada di Arafah udah insya Allah ya. Memang afdolnya atau mengikuti Nabi itu setelah sholat subuh. Tapi Ibu bisa bayangkan yang resmi aja 2.500.000 orang. Bisnya itu ribuan bis bergerak ke arah yang sama.
Makanya saya udah nggak usah ngambil risiko, kita sebelum subuh sudah berangkat, ya, sehingga begitu sampai sudah jamaah bisa istirahat, ya, sambil menunggu ritual daripada ukuf di Arafah. Nah, sholat 5 waktu beribadah itu di Mina semuanya, Ibu sekalian. Lanjut, ini tanggal 14. Nah ini Arafah nih, ya, di Arafah. Lanjut lagi. Ini, ya, ini di Arafah ukuf di tendanya. Jadi tendanya itu tenda besar, Ibu sekalian. Ya, jadi tendanya itu muat 225 orang. Seperti tenda yang punya ABRI itu besar, kemudian AC-nya bagus. Kalau di Arafah udah nyaman banget deh, ya kan? Ininya juga hambalnya tebel, ya. Nah itu nanti kita belum tahu kita bergabung dengan siapa, tapi kemungkinan dengan Az-Zikra, karena yang biasa kita bergabung, itu sudah bergabung dengan yang lain. Ternyata kemarin saya dengar informasinya, ya, dan saya lihat jumlahnya sudah lebih dari 200 orang. Nah, ada kemungkinan kita bergabung dengan Az-Zikra. Nah, tinggal mungkin Az-Zikra itu 60 orang. Nah, mari saya tanya Ustaz Rosid, kita 50 baru 110, masih ada beberapa lagi muat. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kondisi di Mina, ya, ini di Mina nih, kayak gini nih. Ini di Arafah nih. Di Arafah ini ada, ya, sofa-sofa sekarang modelnya. Ya, modelnya sofa-sofa. Lanjut ke Mahbub. Ini apa namanya? Nah, ini di Mina Ibu sekalian, ya. Jadi di Mina ini begini nih. Ya. Jadi modelnya, ya, kita sama-sama udah tenda ukuran mungkin berapa? 50 jamaah syara, ya tinggal dibagi 2, laki perempuan. Nah, kalau nggak salah perempuannya 26 orang, ya. Lakinya 24. Gitu. Udah tinggal nanti kita taruh. Biasanya malam sebelum ini saya ini duluan. Lanjut, ya. Nah ini tak kalah, ya. Nah makannya nih seperti ini, ya, piringnya piring plastik, ya. Jadi harus dibiasakan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jangan nunggu piring beling di sana, ya kan, nggak ada, piringnya piring plastik. Sendoknya juga plastik, ya. Kenapa ini saya ungkap? Karena saya punya kejadian, Bapak Ibu sekalian. Jamaah yang nggak siap makan dengan piring plastik, betulan. Ya, teman saya mau ditonjok, itu karena mereka nggak siap, biasa makannya piringnya piring mewah mungkin. Begitu sampai di Arafah di Mina, piring plastik, sendoknya kadang-kadang baru neken sedikit patah. Iya, nah itu makanya saya ungkapkan itu. Ya Bapak sekalian, hari kita, oh piring ini, jadi kita benar-benar, ya, diajarkan kembali ke titik nol kita, ya kan? Itu, oke lah. Nih. Nah kemudian, yaitu kita di Arafah. Nanti di Arafah Bapak Ibu jangan terpancing dengan suasana di sekitarnya. Nanti ada yang dari jam 7 pagi itu udah baca segala macam deh. Dari jam 7 pagi. Kita udah tidur aja. Belum mulai waktu mustajab belum. Kita. Nanti yang di samping udah nggak usah terus. Kapan kita mulai? Jam 10 Bapak Ibu baru saya bangunin. Saya suruh MCK bersih-bersih, silakan jam 10. Ya, jam 10 udah siap semuanya. Nah, nanti juga ngambil sarapannya, karena kadang-kadang di Arafah waktu kita wukuf itu makan siang siap. Nah, kadang-kadang ini duluin wukuf apa makan siang. Wukuf waktunya terbatas, ya. Nah, makanya nanti waktu sarapan ambil telur, apel, lebihin, ya, itu buat biar nggak ganggu wukuf kita. Nah, itu pokoknya kita nggak usah, jam 11 baru silakan Bapak Ibu sekalian kita zikir, nanti bacaannya. Begitu zuhur baru kita mulai yang namanya ritual wukuf. Nah nanti kita bagi beberapa. Ada yang bersama-sama dengan beberapa travel. Nanti yang khutbah Arafah siapa. Setelah itu zikir sebentar. Nah kemudian kita istirahat, ya, sampai asar. Begitu habis asar Bapak Ibu silakan keluar dari tenda bersama pasangan masing-masing. Manfaatkan waktu mustajab. Dari setelah salat asar, silakan berdoa kepada Allah, ya. Nikmati waktu-waktu ijabah, waktu-waktu afdal, ya. Nah, 5:30 atau jam 5, ya, jam 5 atau 5:30 kita ajak kumpul lagi untuk bersama-sama.
jamaah sahara, yuk kita kumpul berdoa kepada Allah menjelang waktu afdolnya selesai, maghrib. Nah itu kita berdoa lagi kepada Allah, itu di Arafah. Nah setelah itu kita akan menuju ke Musdalifah, ya. Musdalifah kita akan mendapatkan hotel yang luar biasa, hotel 1 juta bintang, nggak ada di tempat manapun, ya. Hotel 1 juta bintang. Jadi begitu sampai Musdalifah kita menggelar hambal, ya, yang kita lihat bintangnya di atas langsung 1000 bintang, bukan bintang 5 lagi, 1000 bintang. Jadi rame-rame kita di Musdalifah. Mungkin ada fotonya kali Pak Hendra di Musdalifah, ya. Itu. Nah itu di Musdalifah kita berada, ya. Saya sudah sepakat dengan Kiai Mahbub. Ya ini nih, Bapak sekalian. Ini aja kita, ya. Hampir kita berzikir takbir, Allahu Akbar, mengingat Allah, ya kan? Aidza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Begitu selesai kamu menunaikan ibadah hajimu, wukuf di Arafah, ya, selesai menuju Musdalifah, tetaplah kamu dalam keadaan berzikir kepada Allah. Takbir kita Allahu Akbar, ya. Nah ini tempatnya, Bu. 1000 bintang nih, ya. Nah, mudah-mudahan ada di sini, biasanya ada yang jualan Indomie dan sebagainya, ya. Nah ini di Musdalifah. Nah kemudian di Musdalifah ini Bapak Ibu saya singkat saja. Di Musdalifah kita melihat situasi kondisi, ya. Nah, kira-kira 19 lagi, jam 16 kita sholat maghrib. Itu lihat situasi kondisi. Bila kita keluar dari Musdalifah, bisa keluar dari Musdalifah di bawah jam 2, paling lambat jam 2, maka kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, ya. Itu. Tapi kalau sampai jam 3, setengah 3, jam 3 belum bisa keluar dari kawasan Musdalifah, karena pada saat itu hampir, ya, 50% jamaah itu menuju pintu yang sama. Nah, kita lihat nanti. Kalau sampai kira-kira jam 3 kita belum bisa keluar dari Musdalifah, maka saya sudah sepakat dengan Kiai Mahbub, kita menuju ke Mina untuk Aqobah. Nah, itu nanti lihat kondisi, nanti lihat, kita musyawarah sama guide dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga dapat, sudah 2 tahun alhamdulillah, ya, dapat drivernya saudara Akmal, orang Sudan yang sudah akrab sekali dan tahu banget, ya, itu Sahara Kapilah gitu. Nah, dia udah tahu banget. Nah itu mudah-mudahan besok beliau lagi yang ini. Nah itu di Musdalifah. Sampai Musdalifah, taruhlah kita bisa keluar jam, ya, setengah 2 atau jam 2. Kita sudah keluar dari Musdalifah, maka kita menuju ke Haram. Di Haram ngapain? Tawaf ifadah. Tawaf, kemudian sa'i. Ya kan? Bila kebetulan saat, ya, orang sholat id, ya boleh kita sholat id dulu. Selesai. Baru kembali kemana? Kembalinya ke hotel transit, bukan kembali ke Mina dulu. Hotel transit, istirahat, sarapan, istirahat, sudah boleh ganti, ya, udah bercukur, ya, cukur, sudah boleh ganti baju. Gitu. Nah nanti berangkat ke Minanya jam berapa? Kemarin saya rencanakan berangkatnya habis asar, ternyata asar tidak boleh. Mina baru bisa dimasuki setelah sholat Isya. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, ya, harus, kalau kita ngambil yang seperti ini, harus siap jalan kaki, kurang lebih sekitar 2 kilo, gitu. Bareng-bareng semuanya kita jalan kaki sambil takbir. Lalu kita ngambil program yang tawaf ifadah terlebih dahulu. Tapi kalau jam 3 kita masih kondisi di Musdalifah karena kemacetan yang luar biasa, maka kita putuskan kita kembali ke Mina. Tas kita kan ada di Mina kan? Balik kita ke Mina. Di Mina ngapain? Jumroh Aqobah. Selesai Aqobah, gak halul, sudah boleh ganti pakaian. Tapi, ya, belum boleh semua, ya, belum baru tahalul awal, ya. Itu. Jadi belum boleh semuanya. Nanti tawaf ifadahnya kapan? Tawaf ifadahnya biasanya kalau jamaah yang muda-muda mau cepet-cepet biasanya.
ya kan? Mau ngambil tahallul sani, ya kan? Biasanya izin, saya tahallul duluan jalan dari Mina ke Haram. Itu banyak jamaah yang masih muda-muda. Berangkat mereka 7 km. Dari Mina ke Haram, malam hari. Mereka biasa jalan. Udah mereka tawaf, udah selesai mereka. Ya. Nah, kalau kita karena kita setelah haji akan ke hotel kan? Hotel Mekah. Nah, maka kita mayoritas saya ajak nanti aja tawaf ifadahnya setelah kita ada di hotel. Nah, itu. Cuman itu tadi harus dijaga karena belum boleh semuanya ya. Halalnya belum semuanya. Hubungan suami istri belum boleh karena belum tahallul sani ya. Nah itu sesuatu yang bersifat kondisional Bapak Ibu sekalian ya. Selesai kita akan mabit di Mina sampai dengan 3 hari tanggal 13 ya, 11, 12, 13 ayamut tasyrik kita habiskan di kota Mina ya. Insya Allah sempurna ya. Harus siap ya Bapak Ibu dalam kondisi Mina ya. Ya, insya Allah ada dinikmati luar biasa ya. Sami'na wa ta'na ya. Jadi di Mina setelah tanggal 13 akhir daripada hari tasyrik kita balik ke hotel transit. Udah balik ke transit, tadi kan belum tahu ibadah kan? Karena kita mengambil Mina dulu kan? Nah, baru nanti kita rancang kapan kita tahu ibadahnya. Oh, nanti tanggal 15 Zulhijjah atau tanggal 21 Juni baru boleh keluar dari hotel transit menuju kota Mekah. Nah, kita biasanya keluar tuh. Nah, sabar nunggu kabar dari saya. Pagi-pagi kadang-kadang atau tanggal 20-nya saya sudah nongkrongin hotel untuk check-inin Bapak Ibu semuanya. Kalau tanggal 20-nya sudah bisa ya, udah kira-kira sudah dapat print out-nya, kita bisa habis Johor berangkat menuju hotel. Tapi kalau print out ya belum keluar, ya, perkiraan keluarnya tanggal 21 sholat asar. Berarti kira-kira Bapak Ibu sekalian baru bisa berangkat menuju hotel kira-kira jam 5 sore. Tanggal 21 atau tanggal 15 Zulhijjah. Kira-kira. Maka di sana nanti kita siapkan makan ya, makan siangnya ya. Bapak Ibu sekalian. Nah itu kemudian di hotel As-Sofa ya. Nah kita masuk hotel As-Sofa. Udah rangkaian kegiatan itu. Ini hampir sama umroh kegiatan. Mungkin hotelnya bisa diperlihatkan Pak Indra. Ya. Hotelnya dekat banget Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sudah ada yang pernah nginap di hotel As-Sofa. Ya. Jadi Malik Abdul Aziz sebelah sini ya. Ya, ini depannya ada WC nomor 3. Nah, WC nomor 3 itu menyatu dengan ya pintu masuk As-Sofa. Ada tulisan As-Sofa Hotel. Itu. Nah, ini hotelnya nih. Nih yang ini nih. Nih. Ya. Nanti udah tinggal ya keluar dari lift, udah naik eskalator, itu sudah hotel Bapak Ibu semuanya. Samping apa? Oh, yang Zam-Zam Towernya, ya sampingnya. Jadi dalam kawasan tower Zam-Zam kita yang sebelah, kalau dari arah masjid yang sebelah kiri persis. Ya. Nah, nanti di sini ya, ini kamarnya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, tinggal dinikmati Bapak Ibu sekalian ya di sini. Ya, mau apa aja di sini ada. Ya, bosan dengan makanan hotel. Karena di sini kita belum pesan internasional Bapak Ibu sekalian, makanannya masih makanan Asia. Kalau tadi dokter melarang makan santan, kari, daging merah, justru di sini banyaknya itu. Ya enggak. Oh, di rumah. Wah, ya oke. Ya itu Pak. Jadi situ makanannya makan orang Pakistan ya gitu ya. Yang banyak karinya, banyak ininya ya. Buah semuanya lengkap. Nah, kalau apa namanya? Bosan, tinggal turun aja. Itu ada food court. Mau pilih apa makanan aja ada. Ya kan? Mau apa namanya? Nasi lemak ada itu semuanya.
Cuman seblak nggak ada seblak. Belum ada seblak. Ya itu Bapak Ibu sekalian di hotel kita. Kemudian turun lagi ke selanjutnya tempat melontar. Melontar real. Bukan ngelontar ini, ngelontar real Bapak Ibu sekalian ya. Melontar real ya, yaitu belanja ya di situ ya. Silakan. Nah, itu hotel kita Asopa. Nah, tanggal 27 ya, Juni itu kita berangkat menuju ke Madinah. Nah, ini Madinah kita. Kira-kira habis sholat zuhur kita berangkat. Di Madinah hotelnya itu Movenpick. Ya. Tanggal 27 Juni. Nah, ini kelebihan jamaah sekarang dikasih bonus sama Bu Ika. Biasanya kita di Madinah cuma 3 hari. Ini 27, 28, 29, 30, 1, 2, 5 hari. Ya, ada di Madinah. Ya, terima kasih Bu Ika. Ya, ini hotelnya Movenpick. Ya, Movenpick paling kanan kalau arah masjid. Ya, di situ lengkap juga semuanya Bapak Ibu sekalian. Makanya nih ya, yang megang bapak-bapak ya, itu luar biasa ntar di Movenpick ya, mau apa aja di situ ada. Mau ke supermarket Bin Daud ada. Halamannya menyatu dengan halaman Masjid Nabawi. Nah, makanya nanti kita di halaman Masjid Nabawi ya itu ada tausiah setelah salat asar di halamannya itu. Ya, nah ini kamarnya. Tinggal berdoa aja Bapak Ibu sekalian. Siapa yang doanya kencang, mudah-mudahan dapat view-nya ke haram. Ya, kalau kita anekdotnya ya tergantung amalannya deh. Tergantung amalnya. Kalau amalnya kencang, mudah-mudahan dapatnya ke haram. Tapi di sini dikasih bonus lagi nih, ya. Itu kita kasih ya menunya internasional. Restorannya view-nya ke haram. Restorannya sekalian ya ke Masjid Nabawi ya, insyaallah. Nah itu. Nah ini sampai di Madinah ya, kita beribadah, nanti ziarah ke beberapa tempat, ke Raudhah ya, ziarah Rasulullah, mengungkapkan banyak selawat saja di Madinah. Nah kemudian kita akan kembali ke tanah air dengan Qatar Airways tanggal 2 ya, setelah makan malam. Setelah makan malam kira-kira jam 10 malam nanti kita akan, karena pesawatnya jam 4.40 dini hari. Peraturannya 4 jam sebelum ya take off itu jamaah sudah berada di ya bandara. Kira-kira jam 10 malam kita berangkat menuju. Nah ini bagasi Bapak Ibu semua yang diperbolehkan oleh Qatar Airways. Jadi koper pertama 25 kilo. Ya. Kalau kopernya beranak, berarti kayaknya beranak nih ya. Itu koper yang kedua hanya 15 kilo. Ini jumlahnya berapa nih? 40. Boleh gak? Yang satu 20 kilo, yang satu 20 kilo? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi peraturannya koper pertama berisi 25 kilo pas, dan saya sarankan kurangi sekilo jadi 24 kilo. Karena apa? Karena timbangan di Jeddah itu di airportnya kadang-kadang suka di sini kita timbang 25 kilo, di sana 26 kilo, akhirnya nanti rubah lagi. Maka 24 kan ya. 24 yang diperbolehkan 25, cuman kita ini untuk jaga di timbangan 20. Nah kemudian tas yang kedua 15 kilo atau 14 kilo. Lebih ya, kita itu kan tadi cuma 20 kilo, ini 20 kilo juga nggak boleh. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Nah kalau ada bawaan lain, misalkan koper yang kedua 10 kilo, masih ada jatah 5 kilo kan? Ya kan? Kan 15 kilo. Nah itu kalaupun mau di wrapping bareng-bareng, ya timbangnya bareng, atau beli kotak, ya masukin tuh kopernya,
masukin di situ, jumlahnya 15 kilo. Ya, itu Bapak. Kabinnya biasa standar internasional 7 kilo. Ya, kabin. Ada pertanyaan lagi, boleh gak bawa zam-zam ya ke ini? Ini ya. Kadang biasa kita mau bawa zam-zam tambahan kan? Kalau mau bawa zam-zam tambahan, saya wanti-wanti jangan bawa di koper Bapak Ibu semuanya. Ya. Bocor koper Bapak Ibu tidak akan dibawa oleh airline. Bagaimana kalau saya mau bawa kok zam-zam tambahan? Bawa saja di tenteng. Beli termos yang kecil, itu yang kuning, yang seliter, udah tenteng saja. Nanti kalau ditanya petugas imigrasi, tadi rumusnya saya kasih, bikin mereka bingung. Bapak Ibu dari Sunda, ajak mereka ngomong Sunda. Ya, itu ajak, ntar udah ruh. Ya, alhamdulillah sih sudah 2 tahun berturut-turut di tenteng tuh jamaah Sahara lolos. Ada yang 30 botol, ada yang 3, teman di tenteng, rezekian. Saya ngelarang enggak, nyuruh juga enggak. Ya, ya enggak. Saya di sini Sahara tidak bertanggung jawab. Ya, Pak Ustaz Lutfi, itu jam-jam saya 30 botol ditahan. Ya masa bodoh. Saya enggak tanggung jawab. Ya, cuma saya ngasih tahu ya, ketimbang di koper, karena kalau di koper risikonya koper oleh Bapak Ibu nggak dibawa. Mendingan di tenteng, alhamdulillah mayoritas jamaah itu terbawa. Bilang aja buat obat. Dawa dia bilang. Kalau udah biasanya diloloskan. Ya, buat obat dia biasanya. Nah, cuman wrappingnya yang bagus Bapak Ibu sekalian ya. Taruh di tasnya juga yang bagus. Nah, itu lanjut dikit lagi. Udah? Nah, kita akan sampai di Jakarta. Jadi berangkat jam 4.40. Kemudian jam 7 pagi itu sudah sampai di Doha. Jam 8.40 berangkat lagi menuju Jakarta. Waktu sana, kalau di kita kira-kira jam 12 siang. Sampai di Indonesia kurang lebih sekitar jam 20. Jam 22, jam 10 malam. Malam jadi Bapak Ibu sekalian. Sampai di Jakartanya. Ya, selesai. Nah, terakhir kita akan pakai transmitter Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi nanti waktu tawaf Bapak Ibu pakai. Cuman pengalaman Sahara, jadi transmitter ini nggak bisa dibawa oleh tim Sahara. Sebab pengalaman kita kalau kita bawa dalam satu koper, itu di imigrasinya tertahan. Lumayan harganya Bapak Ibu sekalian. Itu punya kita harga 17 juta. Ya, itu cuma isi 20-an. Ya, itu tertahan. Nggak bisa balik. Nah, bagaimana cara bawa transmitter? Cara bawa transmitternya nanti di Soekarno-Hatta, di Hotel Jazz, Bapak Ibu akan dikasih transmitter itu satu-satu. Bawa sendiri. Tapi maaf, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena transmitter ini lumayan harganya. Jadi harus memberikan uang jaminan. 500.000 rupiah. Nah, nanti pulang transmitter itu dikembalikan, uang jaminannya juga dikembalikan. Kenapa kok pakai uang jaminan? Karena kalau nggak pakai uang jaminan, kadang-kadang diperlakukannya itu, ya kan? Akhir ini. Nanti begitu kita ini, nggak ada, kelupaan, ditinggal di sana, repot sekalian. Ya, makanya pakai uang. Kalau ada uang jaminan, ada uang saya 500.000 itu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pakai uang jaminan. Ya, jadi nanti diserahkan begitu Ibu dapat transmitter. Nah, ini uang jaminan 500.000. Nanti begitu mulangin, begitu juga uangnya diterima, transmitternya dikasih lagi ke ini. Dan besok kita latihan, karena saya juga belum ngerti makanya nih yang baru nih. Ya, ini yang baru Ibu yang dibeli oleh Sahara ya. Nah, ini besok kita sama-sama pakai latihan. Nah, ini nih Bapak Ibu sekalian transmitternya ya. 500.000 berjamaah yang nanti waktu pelepasan. Jadi siap. Sudah nanti ada orang Sahara yang incas di ya, transmitter ini. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah waktu maghrib. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak, silakan Pak Budi. Pertama mengenai pemberangkatan. Ya. Jam 1 kan Sudah betul. Itu kita berangkat masing-masing. Oh iya. Atau berangkat bareng-bareng. Kafilah. Oh iya, oke. Kemudian untuk pengantar Hmm. sekeluarga itu
untuk Ya. ya untuk keluarga pengantar yang ingin melihat Iya. mungkin, ibunya atau anaknya itu bisa sampai di mana? Oh ya, oke baik. Yang pertama untuk keberangkatan haji kita adalah masing-masing. Jadi ditunggu di Hotel Jazz semuanya. Di apa? Ya, nanti di bandara mau masuk Pak. Jadi begitu dari hotel dari tol bandara itu sudah kelihatan Jazz Hotel sama Swiss Bell Hotel. Itu yang kita nanti kita kasih apa namanya ininya mapnya juga ya Sherlocknya. Nah itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian ya itu yang jadi berangkat sendiri ya. Nah yang nganter bagaimana? Yang nganter bisa ya di hotel cuma di luar tidak bisa ikut acara. Nah, mereka nunggu di luar atau mereka lebih dahulu berangkat ke bandara. Nanti ketemu di sana. Ya, kita 2:30 lah kira-kira gitu. Mereka berangkat. Nah, kita acara kira-kira 1:30 sampai 3:30. Selesai acara kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta itu bersama-sama dengan bis. Nah, dari hotelnya, ya. Itu jadi keluarga gimana? Keluarga bisa di Hotel Jazz atau kalau sampai mau masuk ke dalam bandara bisa di bandara menunggu. Ya. Bandara Terminal 3. Bisa menunggu di sana. Ya. Betul. Untuk kepulangan ya, nanti kita masih di dalam Terminal 3 ya, menunggu di terminal kedatangan. Kemudian kita biasanya masuk ke tenda putih dulu. Tenda putih tadi proses transmitternya, ada proses jam-jamnya, jam-jamnya dibagikan, kemudian sertifikatnya Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji dari Sahara, ya, kemudian kita berdoa dulu, baru setelah itu kita bubaran. Nah itu di hotel putih di pintu keluar itu ada. Nah silakan pulang masing-masing. Nanti kita informasikan di channel kalau bisa dijemput mendarat jam sekian, berarti penjemputan jam sekian. Oke baik. Ya silakan Bu Mafin. Seperti tadi ya, kapasitasnya ya. 25, 15 sama 7 gitu ya. Sama satu lagi itu kalau pas nanti lempar 3 jumroh itu kan sekali 7 itu sekali lempar ya. Berarti kan kita ngumpulinnya 21 kerikil ya. Oke, itu aja sih. Okay. Terima kasih. Ya, itu yang pertama tadi ya benar. Jadi boleh bawa 3 koper ya. Ya ketentukan tadi 25, 15, 7. 7 itu yang di kabin. Kemudian untuk melempar gimana? Nanti di Musdalifah cukup cari 7 butir aja batunya. Ya. Yang lain bagaimana? Biasanya sudah dapat jatah dari muasasah. Kalaupun tidak biasanya guide kita mencarikan. Nanti di depan tenda dituang. Tinggal kita gini kan. Tapi biasanya muasasah sudah dikantongin sama muasasah. Jadi 21 ya kali 3 kurang lebih sekitar 70-an. Nah itu 21 kali 3 kan tambah 7 gitu ya. Nanti itu biasanya sudah siapkan ya. Dan ini boleh diwakilkan. Ya khusus bagi mereka yang sepuh, mereka yang mungkin kurang kuat, bilang saja ya sama Kiai Mahbub, sama saya boleh gak diwakilkan? Diwakilkan gratis. Nggak perlu bayar ya. Kalau di reguler biasanya dibisnisin sama ketua kloternya atau ketua KBIH-nya. Ya siapa yang mau ya? Ya. Berapa lembar? Oh iya, kan ihram yang dikasih 2 lembar. 2 lembar Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu bisa tambahan. Kalau menurut saya tambahannya itu bawahnya saja. Jadi 3 lembar ya. Jadi 3 lembar kalau mau nambah. Kalaupun tidak masalah. Nanti kan setelah umroh ya tamatu kan, umroh menunggu itu bisa di laundry. Nah dekat, cukup ya itu. Nanti bisa di laundry ya. Nanti dekat hotel kita ada laundryan. Ya, ada laundry, tinggal di laundry. Ya nanti kita bawa lagi. Ya begitu juga yang sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Itu seragamnya, ihramnya, mukennahnya dicuci terlebih dahulu. Loh, ya, karena khawatir. Oke, baik itu Bapak Ibu sekalian. Oke, bisa dipahami semuanya?